Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dimanapun, kapanpun kalian mendengarkan podcast kita. Oke. Mungkin ini merupakan podcast pertama, jadi kita perkenalan dulu. Jadi gimana nih? Jadi karena ini baru awal, kita ngemulai podcast, alangkah baiknya kita Perkenalan dulu kali Perkenalan dulu ya. Enggak, Bapak dimulai dari Bapak. perkenalkan nama saya Cep Sobiandi. Kalau untuk panggilan anak-anak sih sering manggilnya Memet. Kok Memet? Nggak tahu. Encep kan nggak ada Memet-Memetnya tuh. Nggak tahu kalau misalkan pas kecil tuh pas SD nyampe kelas 6 SD tuh sama tetangga tuh manggilnya tuh Memet. Nah, pas mulai SMP dari kelas 1 nyampe kelas 3 nggak ada lagi yang manggil Memet. Nah, pas SMA nggak tahu kebetulan nggak tahu kenapa padahal pertemanan kita tuh nggak satu circle tapi orang-orang pas SMA tuh anak kelas tuh manggilnya Memet lagi. Nggak tahu. Tapi nggak nanya gitu kenapa saya dipanggil Memet gitu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu juga. Nggak pernah nanya Mungkin juga. emang keberuntungan. Mungkin juga. Kalau dari ujung sana? Oke. Aku sih Anissa. Cuma biasa memang kalau nama Anissa tuh dipanggil Ica. Dipanggil. Iya nggak sih? Iya sih Kalau Anissa, Elisa atau pokoknya apapun itu pasti biasanya dipanggilnya Ica. Ica, kalau nggak Ica juga Caca paling ya. Bisa jadi. Tapi untung nggak Caca. Kenapa? Karena nanti dijual di market. Tidak dong, tidak. Tapi nggak tahu sih, nggak tahu. Kalau aku nggak tahu Ica itu kenapa. Tapi nggak nanya juga. Enggak sih. Dari kecil apa pas udah gede umur berapa gitu? Kayaknya nggak tahu juga sih. Nggak tahu. Jadi memang di masyarakat dan apalagi di keluarga gitu udah Ica aja. Ya udah. Oh udah Oke. nyampe sekarang diaminin aja gitu ya. Di Ica ya udah nggak apa-apa Ica aja. Yang Ya. penting nggak Memet sih. Karena nggak nyambung banget. Kontras banget kan. Iya itu dia mungkin itu. Dan jujur kalau aku ini baru pertama kali loh Ya bikin podcast kayak gini. kalau bareng-bareng gini sih sama. Tapi kan seenggaknya agak senior dari saya. gitu, Hah, Pak. senior. Tapi kan kalau umur kan kita jauh. Umur 50 berapa? Insya Allah mudah-mudahan lebih dari 50 Oh, usia. alhamdulillah. Amin. Sisanya itu Jangan oh lah. jangan. Jadi mungkin kalau misalnya baru pertama kali podcast itu untuk aku pribadi agak kikuk juga ya. Agak kikuk juga, agak Kikuk. kaku. Apalagi terlebih aku bukan background dari yang memang apa sih namanya kalau broadcasting. gitu. Ya, Kalau ngomongin broadcasting ya sama. Cep juga kalau background dari situ nggak ada gitu. Cuma emang hobinya hobi ngomong aja Hobi kali ya. ngomong aja Hobi kali. ngomong, hobi ngoceh gitu ya. Tapi kalau misalkan pas di rumah ya nggak tahu kenapa. Katanya kalau misalkan si Ade ngocehnya gitu banget. Padahal kan cowok tapi kok seneng ngoceh. Nggak tahu kenapa juga, nggak tahu bawaan apa gimana gitu. Tapi ada juga orang yang memang dia itu untuk dalam hal komunikasinya sulit. Ada juga Nah, orang yang pendiam biasanya. itu dia kenapa ya? Maksudnya dia tidak berani mengungkapkan apa yang mau dia utarakan atau memang misalnya karena malu gitu. Mungkin juga sih karena malu juga kan tingkat kepedean seseorang itu kan berbeda-beda kan Dan gitu. itu dibentuk kayaknya dari kecil deh. Lingkungan juga kayaknya Dan yang lebih mempengaruhi itu pasti dari circle pertama itu adalah keluarga. keluarga benar-benar. Tapi ada juga loh si ibunya itu bawel banget, bapaknya bawel banget. Tapi ada kok anaknya yang pendiam. Nah, ada. Ada banyak gitu, nggak sedikit. Terus ada juga yang ibunya pendiam, bapaknya juga pendiam, tapi anaknya bawelnya minta ampun. Bener-bener. Kalau aku tipe orang yang pendiam. Kok tidak dong, sangat kontras sekali. Pendiam. Jadi gini, aku tuh tipe orang yang kalau misalnya memang itu bertemu dengan orang yang baru gitu, aku tuh lebih senang mengamati, mencermati apa nih yang mereka bicarakan. Gitu. Ya. Kalau misalnya sekiranya nyambung nih sama yang mau aku Omongin, utarain utarain. gitu, baru aku berani untuk ngomong. Benar-benar. Tapi ketika misalnya kita ngelihat ruang lingkupnya itu, kayaknya beda nih gitu, beda pembahasan dan segala macam, kayaknya nggak nyambung nih. Daripada aku harus ngomong dan so asik gitu. Iya. Jadi mendingan Ber- deh mengamati aja. Berarti lebih milih-milih juga ya? Oh iya pasti. Tapi lebih gampang bergaul apa enggak sih? Enggak. Kenapa? Aku tuh teman banyak, cuma sahabat tuh paling nggak nyampe 5 kayaknya. Nah, kalau misalkan ngomongin sahabat ya, biasanya sahabat itu kalau misalkan umur kita semakin tua, semakin kecil biasanya. Tepat sekali. Teman-teman tuh kalau misalkan kita udah merasa umur makin tua gitu, makin sedikit gitu. Tepat. Tapi makin sedikit itu makin tersaring. Iya. Mana yang teman kita kan? Iya bener. Terus biasanya kalau misalkan teman juga ada
kelompoknya masing-masing misalkan. Kayak gini. Iya, Temen pas waktu SD siapa, waktu SMP siapa, SMA siapa, kuliah siapa, dan di tongkrongan siapa. Pasti itu kan punya porsi beda-beda kan? benar-benar. Apalagi memang benar semakin kita bertambah usia ya, dan mungkin prioritas kita juga semakin bertambah. Makin Kayak bertambah. misalnya teman-teman banyak yang nikah lah istilahnya. Mereka juga pasti punya prioritas tersendiri dibanding kita gitu. Gak mungkin juga kan kalau misalkan udah nikah harus prioritasin temen. Maaf nih, kan prioritasnya udah dibagi-bagi lah gitu ya. Benar-benar. Aku tuh tipe orang yang apa ya, pilih-pilih tuh iya gitu. Tapi bukan berarti sombong dan segala macam, karena aku nggak bisa basa-basi orangnya tuh. Nggak bisa basi dan nggak bisa so asik gitu. Jadi daripada harus memunculkan yang bukan diri aku, mendingan diem. Nah, banyak gitu ya orang yang pengennya tuh kelihatan Masuk ke semua kalangan. Padahal kan kalau misalkan semakin dipaksain, itu kan semakin tabrakan kan? Dan dia pun merasa nggak nyaman itu. Jadi dia menyaman-nyamankan supaya orang lain nyaman, sedangkan dirinya tuh nggak nyaman dengan apa yang dia lakuin. Kan nggak enak juga. Gak enak juga, bener. Bener. Kan kalau misalkan kita bisa berdamai dengan diri sendiri, maka semesta bakalan mendukung. Bener sekali. Tepuk tangan gak nih? Nggak Nggak usah usah. ya. Tapi bener sih. Dan kenapa milih-milih? Karena menurut aku tuh teman-teman tuh sedikit banyaknya mempengaruhi loh. Kenapa? Mempengaruhi kita gitu. Sedikit banyaknya. Pasti loh. Mempengaruhi di bidang apa nih? Di bidang apa dulu? Karena pernah dengar nggak sih katanya kalau misalnya kita temenan sama tukang parfum, wanginya tuh kita pasti wangi juga. Bakal keciprat gitu. Gitu. Dan menurut aku itu ya meskipun memang kadang orang banyak yang bilang itu mah tergantung kitanya lah. Kalau misalnya kitanya punya kepribadiannya yang sudah saklek nih, nggak bisa diganggu gugat gitu. Tapi menurut aku sedikit banyaknya itu mempengaruhi juga. Tapi bukannya berteman juga dengan siapapun kan? Benar. Nggak tahu sih ya, kalau aku tuh berteman dengan siapapun tapi sulit untuk membuka diri. Jadi aku tuh dimana misalnya aku ada di lingkungan baru, kalau aku nggak ditanya, aku nggak bakal nanya duluan gitu loh. Kenapa jadi, ya? jadi pengennya diperhatiin itu loh teman-teman. Sepertinya pengen diperhatiin. Gitu, kayak gitu. Tapi ketika misalnya aku udah nemuin teman baru dan ternyata pola pikirnya sama, ngobrolnya enak, itu udah mungkin semua orang kayak gitu kali ya. Mungkin pernah nggak sih kita misalkan jalan ke suatu tempat, terus kita nemuin seseorang nih, kita belum kenal ya sebelumnya, belum kenal, kita ngobrol, terus ngobrolnya tuh satu circle gitu, satu pemikiran gitu, dan itu berlanjut nyampe sekarang lah gitu, nyampe lama. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Enggak sih, karena maksudnya nggak pernah nemu orang di satu ya paling gimana ya, bukan ketemunya tuh bukan ketidaksengajaan, karena sengaja kayak misalnya satu sekolah, gitu, satu kerjaan gitu. Tapi kalau untuk hal kayak gitu kayaknya aku nggak pernah deh. Ada lagi nih orang yang kenalnya tuh dari sosial media misalnya. Iya. Ada juga kan yang kayak gitu. Iya benar. Bahkan ada tuh sempat dengar berita nggak yang yang orang Spanyol apa orang mana gitu yang gara-gara di Facebook gitu, berselancar di Facebook. Ada yang ditipu juga kan? Ada juga, nggak sedikit juga sih. Bener itu kan, banget. Kan kalau ngomongin sosial media gitu, sosial media tuh gimana kita cara menggunakannya aja gitu. Mau ke arah positif atau ke negatif gitu, gitu kan? Dan cara pertemanan kita di dunia nyata itu juga berpengaruh juga sih di dunia maya menurut aku. Kalau untuk aku nih, aku kan orangnya nggak bisa basa-basi banget di dunia nyata. Dan di dunia maya pun kayak gitu. Misalnya kan kalau di dunia maya itu kan banyak banget nih kayak Facebook, Instagram yang tiba-tiba nggak kenal tapi say hi, say hello banyak, gitu. Banyak yang gitu. Itu memang bagus memunculkan tali silaturahmi yang banyak nih gitu. Kita bisa punya teman banyak. Tapi kalau aku pribadi itu tuh kalau misalnya orang yang nggak kenal dan misalnya dia bukan temannya teman aku gitu. Entah itu dianggap sombong atau enggak, tapi nggak pernah aku kayak bales gitu. Kamu gitu nggak sih? Kalau misalkan yang nggak kenal biasanya nggak direspon sih. Tapi bukannya sosial media tujuannya buat itu ya? Iya buat juga interaksi sih ya. Kan? Tapi mungkin karena gini, mungkin aku menilainya karena zaman sekarang tuh silaturahmi itu suka dipergunakan untuk hal-hal yang apa sih gitu. Kadang nggak penting-penting banget. Kadang bisa juga kan penipuan dimulainya dari situ. Dan ya jadi daripada kita jadi memfilter sendirilah gitu.
Tapi ada benernya juga sih kalau misalkan kayak gitu. Kalau misalkan orang itu benar-benar mau kenal dengan kita gimana tuh? Mungkin kenalnya dalam hal apa nih? Misalnya nambah temen kayak nambah apa gitu? Gak tau ya, kalau aku tuh sudah berpikiran bahwa orang yang misalnya kayak say hi di sosial media itu dia tuh pasti punya niatan tertentu gitu. Berarti pernah beberapa kali nih kayaknya sepertinya ada orang-orang seperti itu. Iya Pak, jadi ini untuk awal-awal mungkin ketika orang yang say hi kita bales assalamualaikum ya waalaikumsalam. Tapi ketika kita terus-terusan intens menjawab, kadang kayak boleh nggak ketemu? Kalau untuk aku mungkin untuk sisi perempuan kali ya, nggak tahu nih kalau sisi laki-laki kayak gimana. Boleh nggak nih ketemu atau boleh nggak minta nomor handphonenya gitu. Jadi aku berpikir bahwa udah lewat, maksudnya udah kelewatan lah gitu ya. Gitu. Tapi memang wajar-wajar aja kan. Sebenarnya wajar-wajar aja karena kan setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Kalau aku begini gitu, ketika misalnya minta WhatsApp, aku berpikir bahwa bedanya apa loh kita sama-sama aja gitu kan. Sama-sama gitu, komunikasi juga. Ya, bener-bener. gitu. Ya kayak gitu, sering sih kayak gitu. Banyak sih kalau yang kayak gitu modusnya tuh minta WhatsApp, nantinya minta ketemuan. Tapi ini baik juga untuk mereka-mereka yang memang lagi nyari jodoh. Ya nggak sih? Terus baik, itu kan baik katanya. Tapi kalau yang nipu gimana tuh? Itu sepintar-pintarnya kita mau filter, makanya itu. Nah makanya karena aku takut ada hal-hal seperti itu, jadi sebelum berperang tuh kita, jadi sebelum apa sih? Kalau payung tuh namanya sebelum hujan sedia payung, sebelum payung. Sedia payung sebelum hujan. Nah maksudnya kayak gitu, mau filter aja. Udah gitu. diprotek dari awal gitu kan. Nah gitu. Dan itu tuh kadang bisa jadi orang tuh pikir, ih sombong banget sih. Jadi aku mikir, oh ternyata zaman sekarang tingkat kesombongan itu dinilai dari balas atau enggak balas kita nge-message orang. Kadang suka aneh gak sih? Aneh juga, padahal nggak kenal gitu sama kita. Bener. Padahal yang patut ngomong sombong sama kita itu orang yang udah deket sama kita gitu loh. Misalnya teman, sahabat. Kan kalau teman sama sahabat kedekatannya juga intens tuh. Nah, itu juga mungkin kalau misalkan teman sama sahabat bisa ngerasain perbedaannya. Kayak mana nih ketika kita nggak sombong, dan sombong tuh kan ada tahu gitu, lah dia gitu. Bahkan kalau teman-teman sendiri gitu, nggak ada loh yang bilang sombong gitu. Tapi kok dia yang nggak kenal kok bisa gitu ngomong sombong gitu kan? Iya benar. Hanya karena hai dan gak dibalas. Nah gitu. Itu kadang bikin aku emosi loh. Serius. Bikin emosi. Jadi makin kesini makin udah deh gitu. Kecuali kalau misalnya nih Encep punya teman Encep ngehubungin aku gitu. Karena aku tahu oh ini temannya Encep nih gitu. Aman lah ya gitu. Baru oke, komunikasi berlanjut gitu. Dan mungkin itu juga yang menjadikan aku gak punya banyak teman. Walaupun sedikit temen nih, yang penting kualitasnya kan. Yang penting bener-bener yang penting kualitasnya sih. Dan sahabat juga kehitung jari deh. Kayaknya beda deh sama Encep. Kayaknya Encep mah banyak deh temennya. Kalau temen sih, kalau temen mah banyak. Cuma kalau untuk sahabat sih kayaknya enggak ada sama sekali atau? Kalau enggak ada sama sekali sih enggak. Cuma kalau sahabat masih terhitung lah. Tapi kalau laki-laki tuh punya sahabat nggak sih mereka tuh biasanya apa? Tapi aku lihat ya nih ya. Kalau laki-laki tuh biasanya dia hidup sendiri pun oke gitu. Dan setiap dia punya masalah kayaknya jarang banget deh dia untuk ngomong ke orang apalagi ke temen. Biasanya kalau yang Encep rasain ya, ngomong ke temen yang cowok itu agak gimana gitu. Tapi biasanya rata-rata untuk sahabat ya, untuk yang Encep rasain, untuk sahabat itu Encep lebih seneng lebih memilih cewek dibanding cowok. Tapi itu bisa jadi modus nggak sih kalau sahabatan sama cewek gitu? Kok jadi modus sih? Iya karena biasanya kan kita nyaman-nyaman kan dari curhat, cerita-cerita nyaman, akhirnya udah deh kita jalan aja gitu. Dari awal juga yang Encep tekenin tuh cuma satu, jangan libatkan perasaan. Nggak bisa gitulah, kita kan punya perasaan. Ya, persahabatan kita mau dibawa ke arah mana gitu. Tapi kalau misalnya emang punya rasa, masa harus di stop karena sahabat, kan nggak gitu juga. Ya nggak, ya bisa juga. Jadi bikin bingung kan ketika misalnya laki-laki punya sahabat perempuan gitu. Dan ketika laki-laki punya sahabat laki-laki, katanya memang agak risih kali ya. Agak risih, emang agak risih. Ya makanya jadi laki-laki tuh kalau misalnya dia punya permasalahan, jadi apa yang dia lakukan? Emang Encep seneng cerita tuh lebih nyaman ke cewek. Entah kenapa, mungkin cewek punya keibuan. Kalau cowok kan lebih mengerti gitu. Kalau ke cowok kan
Masa bodoh. Masa bodoh gitu. Ya udah itu masalah-masalah lu kan. Kalau enggak, apalagi sih lu lebay banget. Gitu Iya kan? kalau cowok. Kayak gitu. Oke. Tapi emang iya sih, itu juga jadi pertanyaan gitu. Apakah laki-laki itu nggak mungkin, karena namanya manusia pasti punya masalah aja gitu. Apakah laki-laki itu punya sahabatan laki? Kan kalau perempuan nih ya, aku punya masalah pasti nelfon teman. Itu enggak sih? Aku nih biasa lah ya gitu. Kayak gitu untuk mencurahkan apa yang kita rasain gitu. Tapi kan kalau laki-laki kayaknya enggak mungkin deh. Apa memang mungkin begini kali ya? Ketika permasalahan itu masih bisa dia pendam sendiri, ya udah. Kecuali udah bener-bener saklek nih, bingung. Udah bingung mau kemana, mau diluapin kemana nih gitu. Atau kan? bisa jadi ketika memang dia karena mungkin laki-laki itu tidak bisa untuk gampang mengutarakan, jadi dia mengutarakannya lewat hal lain yang negatif. Bener nggak? Bisa jadi nggak sih? Banyak juga sih. Karena banyak juga kan, kayak misalnya laki-laki ya, memang perempuan juga banyak. Maksudnya ketika dia mengutarakan itu lewat hal-hal yang lain gitu. Kalau Encep pribadi biasanya kalau misalkan masih bisa dipendam sendiri, biasanya lewat ngutarannya tuh lewat gitar, lewat alat musik. Itu tuh lebih enak dibanding. Tapi itu bagi mereka yang memiliki hobi. Coba bayangkan ketika. Tapi setiap manusia kan pasti punya hobi dong. Ya nggak sih? Tapi ngomong-ngomong hobi, aku nggak punya hobi. Masa sih? Serius? Masa sih nggak punya? Iya, nggak tahu. Mungkin nggak tahu hobi aku apa. Baca misalnya. Baca, nggak hobi-hobi banget sih. Biasa aja. Apa ya? Kok masa sih nggak? Iya, baru dengar orang yang nggak punya hobi gitu. Oke, nanti di podcast yang lain kita ngebahas tentang hobi ya. Apalagi orang yang nggak punya hobi, aneh kan? Aneh banget. Oke. Nggak juga sih. Aneh. Oke, kembali lagi. Ketika misalnya dia punya hobi, dia bisa mengutarakan hobi itu ke hobinya gitu. Hah? Maksudnya? Iya, ngutarain hobi ke hobinya? Ngutarain sesuatu melalui hobi dia gitu. Kalau musik mungkin ya bisa melampiaskan ke musik. Hobinya mancing, mungkin bisa mancing. Kali gitu kali ya. Kayaknya kayak gitu sih, lebih tepatnya kayak gitu kayaknya. Tapi mudah-mudahan aja berarti semua laki-laki itu memiliki hobi yang positif. Mudah-mudahan. Tapi nggak sedikit juga sih yang ngelampiasinya lewat hal-hal kayak ke narkoba kayak gitu. Nggak sedikit juga sih. Banyak orang yang depresi gitu. Mungkin salah satunya karena apa yang mau dia rasakan tidak tersalurkan, ya nggak sih? Iya sih, kayaknya nggak tersalurkan sih kayaknya. Karena dia tuh ingin didengar. Semua orang tuh ingin didengar. Semua orang tuh pengen didengar. Iya benar, semua orang tuh ingin didengar. Dan kadang ego kita ketika kita ingin selalu menjadi pembicara gitu, kita sangat sulit untuk bisa mendengarkan orang lain. Ya nggak sih? Bener. Biasanya kita itu selalu pengen speak up buat didengerin sama orang lain. Sedangkan kita untuk mendengarkan orang lain itu lebih susah sih kayaknya. Dan kamu tahu itu pun menjadi kekurangan aku. Karena aku emang seneng ngomong, seneng ngoceh. Dan ada beberapa orang yang memang ngomong langsung gitu. Kamu tuh kalau dari ngomong mah oke, tapi ketika kamu mendengarkan kayaknya belum bagus deh kamu untuk mendengarkan omongan orang. Karena mungkin tapi nggak semua orang berkata seperti itu sih. Maksudnya ada beberapa orang yang bilang, dan itu aku jadi mikir, oh ternyata mungkin seperti karena itu tadi ya. juga pilih-pilih kan, kita mau mendengarkan siapa dan kita mau memperdengarkan ke siapa. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau aku ketika orang yang ingin didengarkan, aku pasti mendengarkan sih siapapun itu orangnya. Itu kan cara bentuk kita menghargai. Kan kalau maksudnya mau masuk ke kita ya silakan ya, nggak apa-apa kan. Maksudnya mau masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri juga nggak apa-apa kan kalau gitu. Yang penting kita menghargai aja kan. Bener gak sih? Aku mah nggak gitu sih. Terus kalau misalkan ada orang yang mau curhat, ada teman nih mau curhat, terus kalau misalkan lagi nggak mau ngedengerin, tetap dengerin. Maksud aku gini, ketika ada orang yang berkata seperti itu tuh nggak semua orang yang berkata seperti itu. Ada satu atau dua orang yang berbicara ke aku, kamu tuh dalam segi mendengarkannya kurang bagus, kurang baik. Jadi di situ aku mikir, oh emang kayak gitu ya, gitu. Tetapi ada juga untuk beberapa hal gitu, ketika temen aku, sebenarnya ya ruang lingkup pertemanan aku itu aku lebih sering ngedengerin loh. Lebih sering ngedengerin. Padahal suka bicara ya? Iya.
Enggak, tapi ada hubungannya ketika aku ngedengerin dia ngomong, setelah itu kan dia pasti minta respon dari aku. Nah, di situ aku mengeluarkan gitu. Dia ngomong 2 kata atau Ica ngomong 50 kata. Oh iya, bagus. Tapi untungnya mereka senang gitu dan mereka mau mendengarkan. Dan memang mereka menanti itu. Gitu. Bener. Ngomongin teman juga ya. Bener gak sih ngerubah secara tidak langsung ngerubah kita juga gitu? Menurut aku ya. Kenapa? Karena misalnya gini deh, kita ada waktu sore hari nih, sore hari kita waktu senggang nih kayak gini. Terus aku punya temen Encep nih, Encep ngajak aku untuk yuk bikin podcast yuk. Seenggaknya kan aku iya deh, ayo deh bikin podcast. Kan itu juga kayak semacam ajakan dan itu juga mempengaruhi kan untuk ya udah deh ayo bikin podcast. Atau misalnya gini, ketika aku punya lingkung satu geng nih, terus mereka ngajak main yuk ke mall, padahal aku tuh bukan orang mall, aku tuh cuma buat di rumah aja, anak rumahan. Tapi ketika mereka ngajak dan mau tidak mau ya udah deh, masa gue nggak ikut gitu. Akhirnya aku ikut untuk pertama kali, kedua kali akhirnya gue juga keterusan gitu. Kan? Bisa ya, jadi bener, kayak gitu. Itu dalam hal kecil gitu. Tapi beda halnya dengan kayak gini. Misalkan Encep orang yang batu nih. Orang yang gak suka belajar. Teh Ica kan suka belajar suka belajar. Terus Teh Ica ngajak belajar. Bisa aja kalau untuk sekarang Encep belajar bareng sama Teh Ica. Tapi nanti karena aku bukan orang yang suka belajar dan ketika aku punya teman dia suka belajar, itu kan ada perbedaan. Nah itu bisa jadi seleksi alam. Lama-kelamaan kan kita nggak mungkin ngikutin dia, iya, karena beda. Iya, karena beda juga ya. Kita nyari lagi temen yang memang satu circle sama kita. Gitu. Iya, satu pemikiran itu kayak tadi. Gitu. Bener juga sih ya. Atau ketika kita misalnya nggak suka belajar, tiba-tiba suka belajar dan akhirnya kita jadi suka belajar, berarti pertemanan kita lanjut tuh. Oh iya, bener. Itu juga seleksi alam juga. Bener juga ya, seleksi alam juga itu. Bener kayak gitu. Berarti mulai dari sekarang mau nyari teman yang rajin belajar Ya, tergantung juga kalau kita yang nggak mau belajar gimana. biar rajin. Gitu, kayak gitu. Itu termasuk cara kita memilih teman yang tidak tidak terencanakan gitu. Padahal emang perjalanan kita tuh ketika mencari teman tuh kayak gitu. Biasanya ya, kalau misalkan temen ngampirin teman yang tidak terencanakan itu biasanya umurnya panjang, maksudnya umur pertemanannya itu panjang loh gitu. Benar. Karena kalau misalkan kita dipaksain ya nggak bener juga ke depannya gitu. Biasanya nggak awet. Tapi ada juga sih yang kayak misalnya, tapi pertemanan ataupun kayak hubungan itu menurut aku sama aja. Maksudnya hubungan kayak entah itu keluarga, entah itu hubungan dengan pasangan, entah itu hubungan dengan pertemanan gitu. Menurut aku sama aja di mana kita tuh nggak mungkin loh nemuin orang yang bener-bener 100% kita banget. Ada nggak sih kamu ada nggak sih orang yang ini gila, ini gue banget nih gitu. Apapun ini gue banget nih, sama banget nih gitu. Apapun itu sama, ada nggak sih? Ada juga sih. Ada. Tapi biasanya, nah kalau ngomongin tadi pasangan ya. Gila, dia tuh gue banget kan. Tapi pas kenyataannya, pas udah jalin hubungan nikah misalkan, tapi beda pemikiran berarti juga. Berarti itu gak gue banget kan? Berarti gak ada kan orang yang gue banget? Gak ada sebenarnya kan? Sekalipun gitu. Mereka kembar, itu pasti ada perbedaan. Ada perbedaannya. Nah, oleh karena itu, ketika emang gak ada orang yang gue banget, jadi kita tuh harus sama-sama ngehargain gitu. Ketika misalnya ada sesuatu hal yang ini kan lagi ngomongin temen nih, ketika ada satu hal yang teman kita lakuin dan kita nggak suka, bisa juga kita kan bisa aja, gue nggak suka nih sama dia, ya udah ditinggalin, jadi teman lagi, bisa kan kayak gitu. Atau bisa jadi karena udah temenan lama jadi ya udah deh gitu, nggak apa-apa, nerimain karena toh kita juga begitu. Itu juga jadi menjadi salah satu menghargai, kan? Salah satu pertimbangan apakah pertemanan kita akan lama atau enggak. Jadi temenan pun bukan berarti bener-bener kita klop banget, enggak juga gitu. Tetap aja pasti ada sesuatu yang enggak deh, beda deh, ini beda gitu. Kayak milih makanan aja, kita makan nih, milih makanan pasti beda kan sama teman. Pasti beda. Pasti beda dan dari situ ya juga udah nggak sama gitu kan. Tapi kita masih temenan kan? Bisa temenan. Walaupun kayak gini lah, kayak air sama minyak. Itu air sama minyak tuh nggak bisa menyatu.
tapi bisa berdampingan kan? Bisa. Nah, kayak gitulah. Dan itu lebih indah kali ya. Ya, Wede. kayaknya. Karena katanya tidak bersama itu tidak harus bersatu. Ya nggak sih? Gimana? Bersama itu nggak harus bersatu. Bersama itu nggak harus bersatu. Oke, PR ya. Ini ucapan langsung barusan sih. Iyalah, yain aja ya. Quote of the day. Nah, biasanya dari satu circle pertemanan, geng. Misalkan ada 4. Itu tuh pasti ada orang yang suka terbuli tuh. Oh, cuma selalu. Pasti ada dari. Nah, kan setiap pertemanan tuh ada kelompoknya masing-masing kan. Kayak tadi teman SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Nah, biasanya kalau misalkan di tongkrongan A misalkan, di tongkrongan SMP, kita tuh merasa yang paling kerennya gitu. Tapi pas kita lagi main sama tongkrongan yang anak SMA gitu misalkan. Kita yang bagian dibully. Pasti gitu kan? Pasti. Pasti nemuin kayak gitu. Iya benar. Pasti, tapi itu sih indahnya pertemanan gitu. Kenapa indahnya pertemanan kayak gitu? Kita tuh nggak ngomongin body shaming di situ. Tapi menurut aku ya, kita tuh dikatakan temenan, apalagi jauh lagi sahabatan, ketika kita tuh nggak baper gitu istilahnya. Nah, sekalipun kita baper, bisa nggak sih kita ngomongin aja, aku nggak suka deh kamu ngomong gitu, gitu ya nggak? Banyak juga temen Japi yang kayak gitu. Lagi nongkrong sama kita terbuli misalnya. Udah besoknya udah udah kemana gitu. Banyak kan yang kayak gitu. Iya, itu kan seleksi alam juga kan. Bahkan aku punya satu kejadian di mana aku punya teman dari SD. Bayangin, teman dari SD sampai sekarang lama banget. Dan itu benar-benar bukan teman deh, sahabat. Ketika kita ngobrol atau ada sesuatu miskomunikasi, mungkin dia ngerasa sakit hati atas apa yang aku omongin atau apa yang aku lakuin, padahal itu cuma bercanda misalnya. Tapi dia jadi keputusan dia tuh udah oke, close contact. Bahkan sampai blok-blokan. Nyampe sekarang? Enggak sih, sekarang. Ini kejadian kemarin lah. Di situ aku mikir bahwa aku menyimpulkan bahwa orang tersebut bukan sahabat aku. Karena dia nggak ngerti. Iya, padahal kita tuh udah melabeli diri kita sahabat dari SD, SMP, SMA sampai lulus. Tapi ketika ada sesuatu yang misalnya kehilafan aku dan dia nggak bisa nerima, dan responnya tuh bukan dengan cara ngobrol. Kamu kok gitu sih? Ya nggak sih, kan kalau temenan kan gitu. Kayak gitu ya. Gitu. Dan dia ngeresponnya dengan cara marah, kemudian ngeblok dan segala macam sampai lost contact bertahun-tahun loh itu. Aku di situ menyimpulkan bahwa berarti dia bukan sahabat. Bukan sahabat. Itu kan udah tersaring sendiri. Iya, benar. Karena kalau misalnya sahabat itu nggak bakal terjadi. Nggak bakalan kayak gitu. Kalau sahabat biasanya lebih bisa menerima kita. Kalau enggak, lo nggak boleh gue, ya udah gue boleh balik gitu. Iya, gitu kayak kan. Kayak gitu. Karena dan tidak ada yang sakit hati gitu istilahnya. Seterbuli apapun kita gitu ya di persahabatan, kita tuh nggak bakal merasa baper kalau misalkan itu sahabat kita bener-bener gitu. Dan munculnya sakit hati karena body shaming itu karena yang melakukan itu bukan siapa-siapa kita. Tapi kalau misalkan yang ngomongnya sahabat kita gitu, itu tuh udah nggak apa-apa. Ya udah gitu. Bener-bener. Dan itu baru tuh sahabat kata aku ya. Iya bener. Itu tuh sahabat. Kayak gitu. Misalkan ngomongin misalkan persahabatan antar beda agama nih. Kalau ngomongin agama juga udah enggak sensitif kalau misalkan. Kadang mungkin mereka bisa aja bully-bulian agama yang maksudnya bukan membuli yang secara Tuhan membuli, enggak gitu ya. Gitu. Cuma gitu. Si sensitivitas itu jadi berkurang gitu. Kalau misalkan diomongin sama sahabat gitu kan. Bener. Biasanya kalau misalkan orang yang udah tereliminasi nih, orang-orang yang udah jauh, kan itu pasti menemukan sahabat baru kan. Maksudnya dia juga pasti nemuin, ini loh gue, ini loh pertemanan gue gitu. Bener gak? Bener. Kita juga mungkin kita juga secara tidak langsung nanti punya sahabat baru lagi. Iya, maksudnya mungkin secara tidak langsung kita juga keluar dari circle pertemanan kayak kita kayak gini gitu. Jadi itu deh pokoknya mengenai teman dan sahabat, tergantung kita sih. Kadang kan ada orang yang dia tuh welcome banget sama setiap orang, jadi gitu.
temennya banyak, sahabatnya pun ya banyak. Ada juga orang yang menutup diri. Dia bisa membuka diri ketika memang temennya nyambung, baru dia bisa membuka diri. Dan itu menurut aku nggak masalah sih, selama memang yang penting mah menurut aku nih ya, yang penting dia punya teman. Yang penting dia punya sahabat, karena menurut aku sahabat itu penting. Menurut aku penting. Kita nggak bisa hidup sendirian, nggak bisa. Ngomongin sahabat sama teman, definisi sahabat sama teman itu apa sih menurut Aiza? Definisi nanti kita buka kamus besar bahasa Indonesia, harus nggak nih? Nggak usah ya. Nggak usah juga. Kalau Ya. menurut ya, temen menurut aku semua orang yang kenal sama aku anggap dia temen aku. Gitu. Kalau sahabat, ya itu tadi yang kita omongin panjang lebar, dia yang tahu situasi kita, dia yang tahu keadaan kita, sama-sama bisa saling menghargai. Gitu sih. Kalau Encep sendiri sih kayak kalau misalkan temen kayaknya nggak pilih-pilih sih. Kayaknya kalau untuk Encep pribadi, untuk temen ya udah siapa aja, ayo gitu. Ayo temenan gitu. Orang itu nggak ngerugiin Encep juga gitu kan. Nambah temen juga kan, nambah korelasi juga kan. Bener. Tapi kalau aku ketika misalnya ada sesuatu yang dia lakuin dan menurut aku itu nggak bagus untuk ke diri aku, jadi akunya sendiri yang agak jaga jarak. Ngedepends. Iya, ngedepends. iya. Gitu. Tapi kalau misalkan beda ya teman sama sahabat. Kalau misalkan kita kayak tadi prinsipnya kayak Encep gitu, temenan ya udah siapa aja gitu. Kak Encep tuh orangnya yang gampang kenal gitu sama orang. Maksudnya gampang Tahu. Maksudnya Kebaca. Ya misalnya ya ayo, mau dia latar belakangnya apa kayak mau siapa, mau anak siapa, ya ayo gitu mau temenan sama Encep. Mungkin cuma kalau ketemu say hey gitu, apa kabar gitu doang, nggak nyampe melanjutin pembahasan yang lebih dalam lagi. Terus setiap temen juga punya porsi masing-masing loh. Gitu. Misalkan jalan-jalan ke suatu tempat nih. Terus teman kita yang satu nggak diajakin sama kita. Terus dia ngerasa baper gitu. Kan itu teman kita juga. Encep memilih teman buat jalan-jalan. Lagian kenapa nggak diajak? Karena Encep maunya sama yang lain gitu. Berarti pilih-pilih dong. Nggak pilih-pilih dong. Kalau nggak pilih-pilih kenapa nggak diajak semuanya? Ya ribet dong diajak semuanya. Masa harus diajak semuanya dari teman SD nyampe semua? Oke. Maksudnya ada klasifikasinya gitu ya. Mungkin gini, ketika kita mau melaksanakan kegiatan sepak bola ya kita nyari temen yang memang hobinya sepak bola. Nggak mungkin kan kita mau sepak bola nyari yang suka balet. Suka balet kan nanti dia balet di sepak bola. Nggak mungkin kan? Bener nggak? Punya porsi masing-masing kan? Iya. Bener. Emang bener sih. Simpelnya gini, ketika kita pengen bakso, kita nggak mungkin ngajakin orang yang nggak suka bakso, meskipun dia juga teman kita. Nggak mungkin kan, punya porsi masing-masing. Iya benar. Tapi kenapa gitu? Kenapa mereka harus baper gitu? Mungkin karena tidak ada bahasa dari kitanya. Apa harus gitu? Apa harus setiap Encep ngelakuin kegiatan apa harus bilang gitu? Bukan harus bilang, karena menurut orang Indonesia bahasa basi itu penting loh, bahasa basi itu. Meskipun kita tahu nih, aku tahu ketika aku mau ngajak Encep senam yuk. Aku tahu Encep tuh nggak bakal senam gitu. Tapi ya udah sih, basa-basi aja menghargai gitu, karena kamu teman aku ngajak nih, Cep senam yuk. Enggak misalnya. Oh ya udah, yang penting tugas aku untuk basa-basi selesai. Udah selesai gitu kan. Mungkin itu. Yang Encep sayangin tuh kenapa harus baper gitu? Dia kekurangan makanan basa-basi. Gitu. Mungkin butuh perhatian. Bisa jadi. Jomblo nggak tuh? Mungkin jomblo boleh. Enggak. Gitu. Basa-basi itu ya untuk sebagian orang tuh penting. Dan aku termasuk orang yang nggak suka basa-basi, makanya gitu. Ketika kamu misalnya mau nanya sesuatu, nggak usah nanya, Cak, apa kabar, di mana? Menurut aku, dan aku nggak suka. Jeff juga nggak suka. Apa kabar kayak gitu. Biasanya kalau yang nanya kayak gitu, biasanya kecuali orang-orang yang jangan bertahun-tahun nggak pernah ketemu, nah kayak gitu. Nah biasanya yang kayak gitu. Kalau misalkan tiap hari ketemu, ngapain ngajak nanya kabar? Basa-basinya kurang indah. Kecuali kalau misalnya, Cep, dompet lu isinya kosong kan nih, mau transfer? Kosong kok. Itu indah, baru basa-basi yang indah sekali. Boleh kalau misalkan mau ditransfer boleh, mau di cash juga nggak apa-apa. Gitu, emang bener. Ternyata kita udah ngobrol selama 40 menit guys. Ternyata udah lama juga. Itu cuma ngomongin teman sama sahabat doang ya. Sahabat doang. Oke, berarti ini juga salah satu kekurangan. Kekurangan. Tidak bisa mengontrol waktu. Mungkin karena seneng
ngoceh Ngomong gitu juga kali ya. ya. Oke, jadi daripada berlama-lama dengan terpaksa kita tutup. Terpaksa kita tutup. Oke, mungkin untuk kali ini kita cukupkan dulu ya. Cukupkan dulu. Hmm, Mungkin kita akan nge-podcast berapa tahun sekali. karena untuk 1 tahun durasi 40 menit cukup kali ya. Cukup setahun. kali ya. Karena kuota Anda. Iya bener. Sekian dari saya Nyup Sopiandi. Saya Anissa. Terima kasih. Bye bye. Dah. Dadah.